Bab 727. Orangnya sudah ditemukan. Jarak mereka berdua sepertinya semakin dekat. Gita ragu-ragu memperhatikan Siskasu. Wajah Siskasu tersenyum. Dia terlihat seperti kakak besar. "Ada masalah apa? Tanyakan saja, Kakak Su." Untuk memperlihatkan tata keramanya, Gita menambahkan kata kakak. Alis Siskasu berkerut tersenyum. "Yah. Itu. Kamu adalah sekretaris Andri Han selama bertahun-tahun. Apa kamu tahu mengapa Andri Han tetap single?" Selesai mengatakannya, Gita malu dan menunduk. Jari telunjuknya saling menyentuh. Siskasu tahu kalau wanita ini sedang bingung, tetapi dia tidak tahu mengapa dia menanyakan hal ini. Tertegun sejenak, Siskasu menyadari wajah gadis kecil yang memerah, jelas seperti sedang jatuh cinta. "Kamu menyukai Cheo Han?" Gita tidak menyangka Siskasu bisa langsung bertanya seperti itu. Segera wanita itu mengangkat wajahnya, dengan wajah merah melihat Siskasu. "Kakak Su, aku..." "Sudahlah." Siskasu segera memotong perkataannya, dengan datar mengatakan, "Kamu tidak perlu mengatakannya, aku juga sudah mengetahuinya. Sebenarnya selama bertahun-tahun, banyak sekali orang yang jatuh cinta pada Cheo Han, tetapi, Cheo sejak awal sudah meletakkan hatinya pada adik perempuannya. Mungkin karena orang tua mereka terlalu cepat meninggal, dia selalu sendirian. Oleh karenanya setelah menemukan adik perempuannya Audrey Han, perasaan sayangnya pada adik perempuannya melebihi segalanya." "Gita, apa seperti itu?" "Benar." Siskasu tersenyum dan mengangguk. Bagaimanapun dia adalah manusia. Setelah suatu hal menjadi sebuah kebiasaan, sesuatu itu akan sangat sulit diubah. Apalagi dalam hal cinta, Andri Han juga tidak banyak permintaan. Jika seperti itu, dia pun tidak perlu mengubah kebiasaannya dan situasi sekarang. "Kamu menyukai dia. Itu sama seperti ngengat yang terbang ke arah api. Sebagai orang yang sudah berpengalaman, aku akan memberikan sebuah nasihat. Lupakan saja. Lupakan saja." Gita agak kaget. Dia tidak menyangka Siskasu bisa bicara tanpa sungkan seperti itu, menyuruhnya untuk melupakannya. Apakah maksudnya menyuruhnya berhenti untuk mencintainya? Benar, orang seperti dirinya. Cinta baginya, sama sekali tidak pernah ada. Jika kamu menyukainya, itu sama saja seperti menambah beban hatimu. Gita, sepertinya memang seperti itu. Pria itu pernah memberitahunya, jangan menyukainya. Tetapi, dia sendiri tetap tidak putus asa. Dia merasa asalkan dia berusaha pasti akan ada harapan. "Melihat ekspresimu ini, sepertinya kamu sudah pernah ditolak olehnya, bukan, Kakak Su? Kamu, bagaimana kamu bisa mengetahuinya? Dulu dia menolakku mentah-mentah seperti itu." "Gita, waktu itu, aku tidak berani menyatakan perasaanku padanya. Aku hanya diam-diam menyukainya. Aku tahu sulit bagi dirinya mengubah kebiasaannya. Oleh karena itu aku hanya mengikutinya dan berada di sisinya menyelesaikan semua masalah, berpikir untuk membuatnya terbiasa dengan kehadiranku. Jika ada hari di mana aku tidak berada di sisinya, dia akan merasa ada sesuatu yang kurang. Dan di saat itu, aku bisa dikatakan sudah berhasil." Mendengar hal tersebut, mata Gita membesar. Dia kemudian memberi jempol pada Siskasu memujinya. "Kakak Su, kamu benar-benar cerdas. Mengapa aku sama sekali tidak memikirkan cara ini?" Melihat gadis kecil di hadapannya memuji dirinya, Siskasu tidak tahu apakah dia harus tertawa atau menangis. Gadis ini sangat polos, bukan? Jadi, apa gunanya cerdas? Yang tidak diinginkannya, meskipun terbiasa juga tidak akan berubah. "Kamu lihat, sekarang aku sudah menikah, sudah memiliki anak, dia masih single, dan aku tetap berada di sisinya sebagai sekretarisnya. Sekarang, kamu sudah bisa memahaminya, bukan? Kalau begitu Kakak Su, mengapa pula kamu masih tetap berada di sisinya menjadi sekretarisnya?" Jika dibicarakan, hal ini sedikit tragis. Waktu itu dia dengan jelas memberitahuku agar tidak berpikir seperti itu. Dia bertanya padaku, akankah aku membencinya karena masalah ini, setelah itu berpikir untuk berhenti dari perusahaan.
Bicara sampai di sini, ekspresi wajah Siskasu langsung terlihat jujur. Aku waktu itu tidak menyangka dia bisa bertanya seperti itu. Kalau begitu apa yang bisa aku lakukan? Jika aku benar-benar berhenti, bukankah jelas karena masalah ini aku jadi kesal dan membencinya? Jadi, aku tidak memiliki pilihan lain selain terus bekerja dengannya. Dasar, Andrihan benar-benar sangat licik, aku masih mengira. Dia adalah orang yang sangat dingin dan tidak berperasaan, tidak kusangka. Siskasu bangkit, menepuk pundak Gita, kesimpulannya kamu pikirkan baik-baik, aku masih ada urusan, aku pergi dulu. Setelah kepergian Siskasu, Gita seorang diri duduk di kursi sambil menahan dagunya. Hari berganti hari, Audrey Han tetap berada di ruang pasien seorang diri. Dia makan dengan teratur, tetapi tidak ingin menemui siapapun. Glenn berkali-kali menangis ingin mencari mominya, tetapi dia tetap tidak mendapatkan yang diinginkannya. Sampai-sampai, Andri Han yang keluar sendiri dan menasehati Audrey Han beberapa kali, hingga akhirnya Audrey Han dengan ekspresi dingin memintanya meninggalkan ruangannya. CEO Hans Korp dengan wajah kesal berjalan keluar dari ruang pasien, menggelengkan kepalanya tidak berdaya. Ponselnya tiba-tiba saja berdering, dia melihatnya sejenak, setelah itu menerima panggilannya. Ada masalah apa? Nada bicaranya terdengar datar, ketika berbicara dia memijat pelipisnya yang sedikit sakit, masalah akhir-akhir ini, benar-benar banyak dan membuatnya pusing. Pertama kali dalam hidupnya, Andri Han merasa seperti ini. CEO Han, perintah yang Anda berikan, sudah ada kabar. Andri Han tertegun, perintahnya. Segera, dia mengerutkan dahinya, maksudmu. Kami sudah menemukannya. Nafas Andri Han hampir saja berhenti, dia menjauhkan ponselnya dan melihat layarnya, dia khawatir kalau panggilan yang diterimanya ini salah, jika tidak. Bagaimana mungkin bisa menemukannya secepat ini? Nomor itu tidak salah, Andri Han berdeham, setelah itu bertanya, apa yang sudah ditemukan? Ditanya seperti itu, yang di ujung sana kebingungan, bukankah CEO Han memberi perintah untuk mencari seseorang? Apakah kami salah di sini? Tidak. Andri Han menutup matanya, menggunakan kesempatan tersebut menarik nafas dalam, menenangkan perasaannya yang bergejolak. Setelah beberapa tarikan nafas suasana hatinya akhirnya lebih tenang, ketika dia membuka matanya kembali, matanya terlihat lebih terang dan tenang. Dia merapatkan bibirnya, dengan dingin bertanya, kalian sudah menemukan orangnya? Benar CEO Han. Beritahu aku alamatnya, aku akan pergi ke sana sekarang. Sambil mengatakannya, Andri Han berusaha mengeluarkan kunci mobil dari saku bajunya, dia melakukan gerakan tersebut secara refleks, siapa menyangka. Dia hanya datang kemari untuk melihat Audrey Han, ketika turun dari pesawat dia meminta supir mengantarnya ke tempat ini, dia tidak mengendarai mobil. Oleh karenanya gerakannya berhenti, sudahlah. Kalian kirimkan saja alamatnya ke ponselku, aku akan pergi ke alamat tersebut. Baiklah, CEO Han, aku segera mengirimkannya pada Anda. Baik. Setelah mematikan ponselnya, Andri Han menyimpan kembali ponselnya, melangkah keluar ke arah taman rumah sakit. Dia tidak sadar, langkah kakinya sedikit tergesa-gesa. Di dalam hati dia terus berpikir, jika orang-orang itu benar-benar sudah menemukan Golden Ye, kalau begitu. Adik perempuannya Audrey Han, tidak perlu lagi merasa tersiksa. Andri Han. Langkah kakinya berhenti, berbalik, dia melihat Gita berlari ke arahnya, setelah itu berhenti di hadapannya. Tadi aku sudah mendengar perkataanmu, sudah ditemukan ya. Apakah Golden Ye sudah ditemukan? Bolehkah aku bersama denganmu? Bersambung.